Kisah diawali di sebuah perkebunan yang indah tidak jauh dari gurun Magic, lahirlah seorang anak bayi. Itu adalah seorang bayi laki-laki yang mirip dengan ayahnya. Ibunya memberi nama bayi yang baru lahir itu dengan nama Luin Ardell. Dia berharap anaknya akan menjadi cahaya bagi dunia. Sejak kecil Luin terlihat berbeda dengan anak lainnya. Dia seperti tahu hal-hal yang aneh. Seperti suatu hari ketika Tuan Baggins, teman ayahnya akan pergi ke Danau Delapan, Luin kecil memperingatkan agar dia jangan menuju tempat itu karena ada sesuatu yang aneh. Saat itu Tuan Baggins tidak mengerti apa maksud Luin. Malam harinya, ketika hujan turun dengan deras, Tuan Baggins berlari dengan terburu-buru. Ayah Luin menyambutnya di pintu dan bertanya mengapa dia terlambat. Tuan Baggins menjawab bahwa dia mengambil jalan memutar. Rupanya Tuan Baggins mengikuti perkataan Luin yang dikatakan sebelumnya dan karena itulah dia berhasil selamat dari bahaya. Ternyata jalan di dekat gunung selatan diserang oleh monster. Andai saja dia tidak mendengar perkataan Luin untuk menghindari lokasi itu, mungkin nasibnya dalam bahaya saat ini. Ayah Luin masih belum yakin kemampuan yang dimiliki oleh anaknya karena jika itu benar, maka Luin akan memimpin masa depan. Luin ternyata memiliki bakat sihir sejak dia masih kecil dan setelah berumur 7 tahun dia berhasil meningkatkan sihir yang dimilikinya. Pada saat berulang tahun yang ke-10, Luin berhasil terpilih sebagai valediktorian di sekolahnya. Luin senang dengan prestasi yang dia dapatkan. Dia berpikir ini bisa meningkatkan status keluarganya, namun kenyataannya tidak seperti yang diinginkannya. Pada hari pertama kelas dimulai, Luin disuruh oleh profesor untuk memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya di hadapan siswa-siswa lain. Luin sebenarnya sadar bahwa dia bukan yang terbaik di kelasnya, bahkan yang kedua pun tidak. Profesor memerintahkan dia untuk segera menunjukkan kemampuannya, namun Luin terlihat kesulitan untuk mengeluarkan sihir api yang dimilikinya. Tubuhnya tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sihir. Dia berpikir, mungkin sebentar lagi orang-orang akan mengetahui bahwa dirinya dari keluarga biasa. Dan benar saja, setelah teman-temannya tahu dia berasal dari keluarga biasa dan tidak mampu menggunakan sihir, dia diremehkan dan menjadi bahan ejekan teman-temannya. Dia tidak bisa melawan ketika mendapatkan perlakuan kasar dari teman-temannya. Kondisi ini membuat Luin ragu apakah dia akan berhasil menjadi seorang magician? Luin selalu mendapatkan hinaan dari teman-temannya, padahal dia masuk ke akademi ini dengan nilai terbaik dan dikenal sebagai penyihir yang jenius. Namun kini teman-temannya menjulukinya sebagai penyihir cacat yang tidak bisa menggunakan kemampuannya. Luin Ardell berpikir bahwa ini adalah akhir dari kehidupannya sebelum dia mendapatkan sebuah keajaiban yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Status window telah dibuka. Pemain baru telah diaktifkan. Luin bertanya-tanya ada di mana dia sekarang? Dia merasa dirinya seperti berada di dalam air. Kamu adalah inkarnasi dari Draka sang penghancur dunia. Apa? Draka? Sang penghancur dunia? Luin terkejut melihat sosok Draka. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi? Namun ini sungguh seperti nyata. Ah, tunggu, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Beberapa jam sebelumnya di aula latihan Akademi Ignite, Heidel seorang profesor sihir kombat memerintahkannya untuk melakukan sihir bola api. Bola api adalah sihir biasa yang mudah dilakukan oleh siswa di akademi ini. Namun bagi Luin yang tidak bisa menggunakan sihir ini tentu sangat sulit. Profesor berkata agar dia segera melakukannya. Luin pun berusaha melakukan sihir bola api seperti yang diminta oleh profesor. Gumpalan api besar muncul di tangannya membuat siswa lain heran karena api sebesar itu tidak mudah dilakukan oleh manusia biasa. Luin mencoba untuk bertahan agar bola api di tangannya dapat dikendalikan. Tubuh Luin sepertinya tidak kuat mengendalikan sihir verbal sebesar itu dan ini membuatnya mual. Profesor Heidel berteriak agar Luin segera mengeluarkan bola api yang ada di tangannya untuk mengenai sasaran. Akan tetapi bola api itu seakan tidak mau meninggalkan tangannya. Luin kesulitan untuk melepaskan bola api itu. Dia merasa kalau dirinya gagal di ujian kali ini. Di ujian praktek ini para siswa diharuskan membuat 10 bola api dan mengenai target berulang kali. Jangankan mengenai target, melepaskan bola api dari tangannya pun Luin tidak bisa melakukannya. Ternyata dia menderita penyakit mana evocation disorder. Dia dianggap sebagai pelajar yang memiliki kecacatan akibat penyakit itu. Luin menjadi omongan para siswa yang lain. Mereka menertawakannya karena tidak bisa menggunakan sihir yang mudah sekalipun.
Luin berpikir mungkin mereka hanya iri karena dia memasuki akademi ini sebagai valediktorian dari bangsawan, sedangkan mereka hanya dari kalangan keluarga kaya biasa. Luin merasa bisa mengabaikan gangguan dan hinaan dari mereka. Namun yang membuat hatinya hancur adalah kenyataan bahwa dia tidak punya harapan menjadi seorang magician. Dia merasa itu adalah kutukan yang harus diterimanya selama 6 tahun terakhir ini. Dia tidak tahu berapa lama dia akan bisa bertahan. Luin bertemu dengan 2 orang siswa di koridor akademi. Kedua siswa itu menghinanya dengan sebutan si bodoh Luin. Mereka menyarankan Luin agar pulang saja, tidak usah mengikuti pendidikan di akademi ini. Bukan hanya dirinya, keluarganya dihina oleh kedua siswa itu. Ini membuat Luin marah dan memukul salah satu siswa. Siswa itu bernama Benfold. Setelah dipukul, Benfold mengumpat dan dibalas oleh Luin agar diam dan jangan mengusik keluarganya. Melihat temannya dipukul oleh Luin, siswa lain menyerang Luin namun dapat diatasi oleh Luin dan dipukul hingga terjatuh. Siswa itu kesakitan menahan perutnya yang dipukul oleh Luin. Seakan belum jera, Benfold yang sudah dipukul oleh Luin hendak membalas Luin dengan menggunakan sihir kombat. Tiba-tiba Profesor Heidel datang dan berteriak agar mereka berhenti berkelahi. Namun rupanya sihir kombat dari Benfold sudah terlanjur dilepaskan dan mengenai Luin. Di alam bawah sadarnya, Luin bertemu dengan Draka sang penghancur dunia. Draka menyebut namanya. Luin terbangun dari pingsannya setelah perkelahian tadi. Perawat menyuruhnya agar tetap berbaring. Kepalanya masih terasa pusing dan dia pun teringat dengan mimpi yang baru dia alami. Perawat itu menjelaskan bahwa dia sudah pingsan selama seharian. Dia beruntung karena tidak mengalami luka yang parah. Akan tetapi perawat itu menyarankan agar dia diperiksa lebih lanjut karena baru saja mendapatkan serangan petir secara langsung di perkelahian tadi. Petir adalah sihir yang menyeramkan karena dapat membakar tubuh orang yang menjadi targetnya, apalagi Luin sudah terkena sambaran langsung. Karena itulah Luin merasa heran karena dia baik-baik saja. Profesor Heidel datang. Dia menjelaskan bahwa baru saja diadakan rapat para profesor terkait peristiwa itu dan telah mengeluarkan Benfold pelaku penyerangan yang menggunakan sihir kombat di akademi. Meski begitu, karena Luin juga menyerang Benfold, dia dikenakan hukuman untuk bekerja sukarela selama sebulan di akademi. Selain itu, profesor juga menanyakan padanya, apakah dia mempunyai artefak? Artefak adalah senjata legendaris yang ditinggalkan oleh para magician zaman dulu. Luin tentu saja membantah memilikinya. Menurutnya, kalau dia mempunyai artefak tentu dia tidak akan mendapatkan perlakuan kasar dari siswa lain seperti yang dialaminya selama ini. Luin menanyakan kepada profesor kenapa profesor tiba-tiba menanyakan hal itu. Profesor menjelaskan bahwa sebelum serangan petir dari Benfold menyentuhnya sebuah cahaya merah muncul menyelimutinya dan itu seperti sebuah artefak tingkat tinggi yang bisa memantulkan sihir dari Ben. Luin teringat mimpinya ketika dia pingsan. Dia berpikir apakah ini ada hubungannya? Luin berkata bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi dan dia meyakinkan profesor bahwa dia tidak punya apa-apa. Sang profesor tidak berkata-kata lagi dan menyuruhnya untuk beristirahat. Luin masih memikirkan tentang mimpi yang baru saja dialami. Status window, benda kotak biru muncul di hadapan Luin membuatnya terkejut karena benda ini seperti yang ada di mimpinya. Perawat mendatanginya dan menanyakan, apakah Luin baik-baik saja? Luin malah bertanya apakah dia melihat benda biru seperti yang terlihat di hadapannya? Namun perawat itu merasa dia tidak melihat apapun di hadapan Luin. Luin menyadari rupanya hanya dia yang bisa melihat status window itu. Hal itu membuatnya merasa malu pada perawat itu. Perawat itu menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Luin normal dan dia bisa kembali ke asrama. Luin masih memikirkan mimpi yang dialaminya. Dia menduga apakah artefak Draka dipindahkan ke tubuhnya? Window aneh muncul lagi di hadapan Luin. Window itu menampilkan pesan bahwa Luin telah menjadi player yang terkoneksi dengan Draka dan dia harus melatih tubuhnya untuk persiapan peningkatan kekuatan. Menurut pesan di window itu, dia harus berlatih untuk meninju dan menendang. Apakah dengan gerakan itu bisa berguna untuk seorang magician seperti dirinya? Luin mencoba melakukan gerakan meninju seperti yang diperintahkan oleh window. Setiap kali dia berhasil melakukan gerakan yang sesuai dengan petunjuk window, angka di window itu bertambah. Dia pun bersemangat untuk melakukannya lagi hingga dia menyelesaikan quest yang diberikan oleh window. Tiba-tiba Luin merasakan sesuatu yang aneh menjalar di pembuluh darahnya.
Dia merasakan seakan ada kekuatan yang meningkat di tubuhnya setelah berhasil menyelesaikan latihan tinju tadi. Dia merasa tenaga fundamentalnya semakin kuat. Kekuatan dan kemampuan sihir yang dimilikinya seakan bertambah kuat. Dia pun melihat informasi yang disampaikan di window. Di situ dijelaskan mana circle diganti dengan force circle yang artinya mana yang dia miliki diganti dengan kekuatan. Mereka yang merasakan dan mempelajari mana mempunyai sebuah lingkaran di sekitar jantung. Mana circle berperan penting dalam melepaskan dan menguatkan mana, di mana jumlahnya tergantung kedalaman mana dan kemampuan magician dalam mengendalikannya. Sementara itu Luin mempunyai 4 mana. Itu adalah jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Tapi karena kecacatannya, mana yang banyak itu tidak berguna sama sekali untuknya. Kini, mana circle yang dimilikinya benar-benar hilang dan diganti oleh force mana. Mana circle dimiliki oleh semua magician, sedangkan saat ini dia tidak memiliki mana circle karena digantikan oleh force mana. Kalau mana yang baru dia dapat ini tidak bisa melakukan apa-apa, lalu apa yang akan terjadi terhadap dirinya? Apakah hidupnya sebagai magician akan berakhir? Dia pun mencoba kekuatan force mana yang baru dia dapatkan. Bola api terbentuk dengan cepat di tangannya dengan gumpalan yang besar. Dia berpikir ini adalah kekuatan artefak yang ada pada dirinya. Biasanya, sihir membutuhkan waktu 10 detik untuk keluar. Namun saat ini Luin bisa mengeluarkan bola api dengan begitu cepat. Window kembali mengeluarkan pesan untuknya, dia bisa memuat sihir ke dalam tubuhnya untuk menyerang. Dia heran, apa mungkin hal itu bisa terjadi? Apakah orang seperti Draka juga menderita penyakit evocation sama seperti dirinya sehingga kesulitan melepaskan magic? Sebuah quest baru muncul di window. Quest itu memerintahkan untuk menyerang sebuah target fisik. Dia pun mencoba menyerang sebuah target dengan sihir bola api dan berhasil mengenainya. Luin sangat senang karena dia yang selalu gagal untuk melepaskan sihir saat ujian praktek kini bisa melakukannya. Hal ini membuatnya penasaran seperti apakah sang Draka. Esok harinya, Luin ditemukan tertidur di halaman. Dia terbangun mendengar suara berisik dari siswa lain yang saling bertanya-tanya bagaimana nasibnya setelah disambar petir kemarin. Luin bangkit dan pergi meninggalkan kerumunan siswa lain yang masih keheranan mengapa dia tidur di luar. Luin masuk ke asrama dan bertemu dengan Jason Damon, seorang siswa Akademi Ignite tahun ke-6. Jason bertanya kenapa semalam dia meninggalkan asrama. Akan tetapi Luin tidak menjawabnya. Jason adalah salah satu temannya yang memperlakukan dia dengan baik, tidak seperti teman-temannya yang lain. Akan tetapi Jason adalah pria gila pecandu alkohol dan sering bermain wanita sehingga seringkali meninggalkan akademi secara diam-diam. Luin tidak menghiraukan Jason yang ingin mengajaknya ngobrol dan dia bergegas untuk pergi mandi. Saat mandi, dia membuka window. Luin penasaran apakah ada quest lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kekuatannya? 1 bulan kemudian. Dengan penuh semangat Luin telah berlatih setiap hari untuk menyelesaikan setiap quest yang diperintahkan oleh window. Kekuatan dan skill yang dimilikinya pun semakin meningkat. Teman-temannya heran melihat perubahan terjadi pada Luin. Dia sering tertidur di kelas, sedangkan sebelumnya dia selalu fokus dan semangat saat mengikuti pelajaran. Mereka menduga mungkin saja Luin sedang berusaha menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Sementara itu, Luin masih semangat untuk menyelesaikan setiap quest yang disampaikan oleh window. Selain itu, dia pun tidak berhenti mencari tahu siapa sebenarnya Draka sang penghancur dunia. Meski telah mencari informasi di perpustakaan, namun dia tidak menemukan informasi apapun mengenai Draka. Dia bahkan mencoba mengakses window untuk mencari informasi tentang Draka, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Lalu siapa sebenarnya Draka? Teman Luin tiba-tiba menghampirinya. Dia memberitahukan bahwa ayahnya datang ke akademi untuk menjenguknya. Luin segera menemui ayahnya. Dia sangat merindukan ayahnya karena selama 6 tahun tinggal di akademi baru kali ini ayahnya datang menjenguk. Luin menanyakan kabar ayah dan adiknya, Luina. Adiknya sekarang sudah besar dan sedang mempelajari swordsmanship. Adiknya berharap dengan kemampuan menggunakan pedang yang dimilikinya, dia bisa melindungi kakaknya yang lemah. Luin malu mendengar cerita ayahnya. Luin memberitahukan ayahnya bahwa dia mengalami kemajuan belajar di akademi. Namun ayahnya nampak tidak yakin. Dia menawarkan Luin untuk berhenti belajar di akademi jika dia merasa kesulitan mengikuti pendidikan. Luin bisa meminta pulang kapan saja dia inginkan.
Luin sudah menduga ayahnya akan berkata demikian. Namun dia meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja dan mampu mengikuti pendidikan di akademi. Dia berjanji di ujian mendatang dia akan membuktikan bahwa dia akan mendapatkan nilai bagus. Jika gagal, dia akan menuruti apapun keinginan ayahnya. Masa ujian pun tiba. Semua siswa akademi mengikuti ujian pengenalan sihir. Dengan penuh semangat, Luin merasa sudah siap menghadapi ujian kali ini. Ujian akademis dibagi menjadi ujian tulis dan ujian praktek. Ujian praktek dibagi lagi menjadi 4 bagian: targeting, pengukuran daya sihir, pertarungan langsung, dan pertarungan 1 lawan 1. Sebagai seorang yang memiliki penyakit Magic Evocation, Luin selalu mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis, namun tidak pada ujian praktek. Di ujian praktek, Mikhail dari keluarga terpandang Gariel adalah yang selalu mendapatkan nilai yang bagus. Mikhail selalu saja meremehkan dirinya. Dia menyarankan agar lebih baik Luin menyerah saja daripada gagal lagi di ujian praktek karena itu hanya akan mempermalukan dirinya saja. Selama ini dia sudah gagal sebanyak 6 kali ujian praktek. Luin menanggapinya dengan santai dan tidak memperdulikan omongan Mikhail yang merendahkannya itu. Mikhail merasa aneh dengan perubahan Luin yang tidak seperti biasanya. Dia tidak merasa minder apalagi takut di dekat mereka. Ujian praktek pertama dimulai. Ujian pertama ini adalah targeting. Siswa harus menggunakan sihirnya untuk mengenai target dan menghancurkannya sebanyak mungkin. Namun yang berbeda kali ini adalah objek yang menjadi target berpindah-pindah sehingga hasil ujian targeting kali ini yang didapat para siswa tidak sebagus tahun sebelumnya. Sekarang adalah giliran Mikhail. Profesor Elric, pamannya Mikhail adalah seorang profesor pembuatan ramuan magic. Dia nampak senang karena keponakannya akan mendapat giliran untuk maju mengikuti ujian. Dengan penuh percaya diri, Mikhail mulai menggunakan sihirnya untuk menyerang target di hadapannya. Dalam sekali serangan, Mikhail berhasil menjatuhkan beberapa target sekaligus sehingga membuat teman-temannya bersorak kagum pada kemampuannya. Pamannya pun merasa bangga karena dia adalah anggota keluarga Gariel yang layak dijadikan penerus keluarga. Paman Mikhail berpikir keponakannya layak dianggap sebagai siswa kebanggaan akademi ini. Tyron Ignite, dekan akademi dan seorang archmage kelas 7 menyuruh Profesor Elric untuk berhenti bicara. Setelah melihat penampilan Mikhail, Profesor Tyron berpikir bahwa dia tidak perlu melihat ujian ini sampai akhir karena kemampuan tertinggi siswa sudah diwakili oleh Mikhail. Profesor Haidel menyarankan agar Profesor Tyron bertahan sebentar lagi untuk melihat giliran Luin mengikuti ujian. Menurut Profesor Haidel, Luin sudah semangat berlatih untuk mengikuti ujian kali ini, karena itu dia berharap Profesor Tyron mau melihat Luin menjalani ujian. Luin mulai bersiap di posisi. Dia bersemangat karena ini adalah saat yang tepat untuk menguji kemampuan barunya. Seorang pengawas ujian menyuruhnya untuk segera memulai ujian. Luin segera merapal sihirnya dan dengan sangat cepat api besar berkobar di tubuh dan tangannya. Siswa dan para profesor yang melihatnya terkejut dengan kemampuan sihir Luin. Begitu juga dengan Mikhail. Namun dia masih tetap meremehkan Luin. Dia menduga Luin hanya mampu mengeluarkan api tapi tidak bisa melepaskannya dari tubuhnya. Kemampuan akselerasi sihir Luin sangat cepat melebihi waktu yang terdistorsi. Ternyata Luin baru saja mendapatkan skill baru, yaitu Time Refraction. Dengan skill ini bisa membuatnya bergerak sangat cepat, secepat badai topan. Semua orang yang melihat nampak terkejut dan tidak menyangka kekuatan sihir yang dimiliki oleh Luin. Luin berhasil menyerang dan menghancurkan 27 target dalam satu kali gerakan. Ini adalah nilai tertinggi sepanjang sejarah ujian ini. Teman-temannya tidak menyangka kemampuannya akan berubah sangat cepat. Profesor Tyron berdiri sambil tepuk tangan memuji keberhasilan Luin. Teman-temannya pun bersorak melihat kehebatan sihir yang baru saja dilakukan olehnya. Sedangkan Mikhail terlihat kesal karena nilai dia berhasil dikalahkan oleh Luin. Setelah selesai ujian, para profesor berkumpul membicarakan kemampuan sihir yang baru saja diperlihatkan oleh Luin. Profesor Elric mencoba menyangkal bahwa itu bukan wilayah magic karena dia belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Namun Profesor Haidel berkomentar bahwa magic adalah wilayah yang tak terbatas. Karena jika semuanya berjalan sesuai dengan perkiraan itu tidak bisa disebut sebagai magic, tapi matematika. Profesor Elric mencoba untuk menyanggah pendapat Profesor Haidel, namun Profesor Tyron memotong pembicaraannya dan berkata bahwa dia baru saja melihat keajaiban magic yang sempurna.
Sementara beberapa profesor lainnya nampak menyetujui pendapat Profesor Tyrone. Sejak kejadian di ujian itu, teman-teman Luin tidak lagi merendahkannya. Semakin banyak siswa lain yang berusaha menjadi temannya dan ingin belajar agar bisa memiliki skill seperti dirinya. Semuanya seakan berubah dalam semalam dan Luin belum terbiasa dengan ini karena sebelumnya dia adalah orang yang diasingkan dan diabaikan. Namun tentu saja tidak semua orang menyukai kemampuannya. Orang yang tidak suka dengan kemajuannya itu adalah Mikkel. Dia mendatangi kamar Luin dan memperingatkan agar Luin jangan merasa hebat dan jangan sok pamer karena menurut Mikkel yang dilakukan oleh Luin di ujian kemarin bukanlah magic. Tidak seperti sebelumnya, Luin tidak takut dengan ancaman Mikkel. Dia bahkan mengejek Mikkel bahwa seharusnya dia malu karena telah dikalahkan olehnya yang selama ini dia remehkan selama 6 tahun. Mikkel marah dan menarik baju Luin namun Luin berhasil memegang tangannya dengan kuat. Dia tidak menyangka Luin akan memiliki kekuatan seperti ini. Luin pun berkata, jika dia ingin bertanding maka lebih baik bertanding di ujian combat 1 lawan 1 nanti. Mikkel pun menyetujuinya dan merasa bahwa dia pasti bisa mengalahkan Luin. Ujian praktek kedua adalah pengukuran dan pengeluaran mana. Lokasi ujian itu di sekitar patung Ogre Purba, Kingram. Itu adalah patung sang Ogre Kingram berusia 500 tahun yang dibuat menjadi artefak saat masih hidup oleh sang archmage Freud. Kingram terjebak di dalam artefak ini dan menyerap mana magician seperti samsak tinju magic. Para siswa diharuskan merapal magic dan mengarahkannya kepada Kingram. Kingram mampu mendeteksi kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh siswa dan memberinya poin. Namun Ogre itu dikenal suka memberikan poin yang rendah kepada para siswa peserta ujian. Bahkan nilai 20 saja sudah dianggap paling tinggi. Beberapa siswa sudah berusaha merapal magic dengan seluruh kemampuan mereka, namun tidak ada yang mendapatkan nilai yang layak. Hingga tiba giliran si Mikkel, siswa akademi yang sombong. Mikkel mulai merapal dan mengeluarkan magic yang dia miliki di hadapan Ogre. Namun Ogre mengejeknya karena memiliki kemampuan yang rendah, sama seperti ayahnya yang pernah merengek meminta nilai tinggi di hadapannya ketika belajar di akademi ini. Meskipun sudah mengerahkan semua kemampuannya, Ogre hanya memberikan 27 poin untuk Mikkel. Ini tentu saja membuat Mikkel kesal. Peserta ujian berikutnya adalah Luin Ardell. Dia maju mendekati patung Ogre dan menyapanya. Ogre rupanya baru pertama kali melihat Luin. Luin Ardell mulai merapal dan mengeluarkan kemampuan magic yang dimilikinya. Siswa lain terkejut dengan skill magic yang dikeluarkan oleh Luin karena dia mengeluarkan magic mana explosion, magic kelas 4. Kekuatan besar magic yang diarahkan ke Ogre oleh Luin membuat semua yang menyaksikan tertegun tidak percaya. Magic yang baru saja dikeluarkan oleh Luin itu setidaknya termasuk spell magic kelas 5. Namun tanpa diduga, patung Ogre tidak memberikan reaksi apa-apa. Dia malah bertanya, "Siapa kamu?" Ardell pun menjawab bahwa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dia adalah Luin Ardell. Luin bertanya dalam hati, apakah patung Ogre di hadapannya ini adalah Draka? Dia sudah mencari informasi tentang Draka selama 2 bulan ini namun tidak menemukan apapun. Mungkin saja Kingram tahu tentang Draka.